puji nama-Mu Tuhan, karena Engkau terus ada bersama kami. Kau tinggal di dalam kami dan kami tinggal di dalam Engkau Tuhan. Tuhan, hari ini curahkan roh hikmat dan wahyu-Mu sekali lagi dalam hidup kami, sehingga kami bisa menangkap firman Tuhan. Tuhan, kami mau bersekutu di dalam firman Tuhan. Kami mau masuk ke dalam firman Tuhan. Kami mau bertemu Kristus di dalam firman Tuhan. Dan kami mau doakan firman Tuhan ini menjadi kehidupan bagi kami ya Tuhan. Tuhan, tolong kami semua, sirami kami dengan firman Tuhan, sirami kami dengan kebenaran-Mu Tuhan, agar kami terus ada di dalam kebenaran-Mu. Tuhan, berikan kami kebenaran yang utuh, bukan kebenaran yang separuh, sehingga kami benar-benar hidup dari kebenaran Allah saja. Berkati pemberitaan firman Tuhan, berkati persekutuan kami dalam firman Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan memakai setiap kami untuk berbicara bagi Allah, sehingga setiap kami akan dibangun dan setiap kami juga akan bisa dipakai Tuhan untuk membangun. Terima kasih Tuhan, berkati pemberitaan firman ini dan persekutuan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan semua kita yang siap bersekutu dalam firman, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Oke, hari ini kita akan masuk dalam Matius pasal 22 ayat 15 sampai ayat yang ke-46. Hari ini kita akan selesaikan Matius pasal 22 mulai ayat 15 sampai ayat yang ke-46. Kalau saudara perhatikan dari ayat 15 sampai ayat 46 ini, Yesus 3 kali dicobai, saudara-saudara. Ya. Pertama oleh orang Farisi dan oleh orang Herodian, lalu oleh orang Saduki, lalu oleh para ahli Taurat. Dan Yesus bisa menjawab semua pertanyaan, pencobaan atau ujian itu dari semua kelompok orang di Perjanjian Baru. Jadi kelompok Farisi, Saduki, ahli Taurat, Herodian itu sudah mewakili semua kelompok yang ada pada waktu itu. Setelah Yesus bisa menjawab semuanya dan membuat mereka terdiam karena jawaban Yesus benar-benar tepat, akurat, dan membuat mereka tidak bisa bertanya apa-apa lagi. Lalu yang terakhir, Yesus memberikan pertanyaan kepada mereka, saudara-saudara. Dan pertanyaan Yesus adalah pertanyaan di atas semua pertanyaan. Pertanyaan itu perlu dijawab walaupun pada akhirnya pertanyaan itu tidak bisa terjawab secara menyeluruh. Itu sebabnya hari ini saya memberikan judul pertanyaan di atas semua pertanyaan. Ya, tapi sebelumnya kita akan melihat dulu, makanya saya bagi A, B, C, D ya saudara. Pertama adalah pertanyaan tentang membayar pajak. Itu ada di ayat 15 sampai ayat yang ke-22. Kita baca dulu ayatnya ya. Semua sudah siap? Ayat 15, kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Nah, ini niatnya saja sudah jahat, saudara. Jadi untuk menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan, mereka berunding dulu. Ini orang Farisi loh, saudara. 16, mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang Herodian. Bertanya kepadanya, Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah dan engkau tidak takut kepada siapapun juga sebab engkau tidak mencari muka. Ini pendahuluan dari pertanyaan itu dan ini pendahuluannya saja sudah merupakan jebakan sebetulnya. Perangkap ya saudara-saudara. Ya, kita lanjut dulu ya. Ayat 17, katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Jadi pertanyaan intinya adalah, boleh nggak kita bayar pajak kepada kaisar? Ayat 18, tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Itu lalu berkata, mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Jadi Tuhan suruh tunjukkan mata uangnya.
Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus, lalu pergi. Orang Farisi adalah pemimpin Yahudi yang berpikiran kolot. Jadi mereka strict dengan hukum Taurat dan segalanya itu. Ini golongan yang radikal, boleh dibilang seperti itu, dari agama Yahudi. Mereka adalah pemimpin Yahudi. Mereka fokus pada agama Yahudi dan biasanya mereka tidak terjun dalam dunia politik, saudara-saudara. Lalu di situ ada orang Herodian, katanya kan saudara. Orang Herodian itu siapa? Orang Herodian adalah orang Yahudi yang berpikiran lebih modern daripada orang Farisi. Mereka ini berpikiran modern, ya, orang Herodian. Dan kenapa disebut Herodian? Ini dari Herodes. Jadi ini adalah pendukungnya Herodes, ya saudara. Kayak misalnya sekarang pendukung Ganjar namanya Ganjarian, misalnya kayak gitu. Jadi ini pendukung Herodes namanya Herodian, saudara. Jadi mereka adalah orang Yahudi yang berpikiran modern, terjun dalam dunia politik dan mendukung pemerintahan dari Raja Herodes. Makanya disebut orang Herodian. Jadi orang Farisi adalah orang yang berpikiran kolot, sementara orang Herodian adalah orang yang berpikiran modern. Biasanya orang Herodian ini ciong sama orang Farisi, saudara. Mereka bertentangan dan perlawanan dengan orang Farisi. Orang Herodian lebih cocok dengan orang Saduki. Nah, orang Saduki ini adalah orang Yahudi yang berpikiran modern juga. Ya, cuma mereka karena berpikiran modern, orang Saduki itu enggak percaya pada kebangkitan. Enggak percaya mujizat, apalagi kebangkitan dari orang mati. Ya, makanya nanti kita lihat orang Saduki nanyanya tentang kebangkitan. Karena mereka tidak percaya kebangkitan. Nah, orang Saduki juga banyak terjun ke dalam dunia politik. Jadi pemimpin-pemimpin politik itu biasanya orang Saduki atau orang Herodian. Jadi orang Herodian biasanya cocoknya sama orang Saduki, tapi ciong dengan orang Farisi, bertentangan dengan orang Farisi. Tapi kali ini, untuk menjatuhkan Yesus, untuk mencerat Yesus, orang Farisi berkoalisi dengan orang Herodian. Lalu mereka menjerat Yesus dengan satu pertanyaan, dan pembukaannya tadi menarik, saudara-saudara. Pembukaannya tadi, coba saya lihat lagi. Mereka bilang gini, datang kepada Yesus, mereka bilang, Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, termasuk Kaisar. Sebab engkau tidak mencari muka. Lalu ditanya, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Jadi ini pertanyaan adalah pertanyaan jebakan, saudara. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar? Kalau Tuhan menjawab, boleh. Saudara perlu pahami, semua orang Yahudi tidak suka bayar pajak kepada Kaisar. Karena mereka kan dijajah oleh kekaisaran Roma. Jadi mereka dituntut untuk bayar pajak. Nah, pemungut pajak dari Kaisar, jadi pajaknya diborongin kepada yang namanya pemungut cukai. Kan saudara suka baca Alkitab, ada pemungut cukai. Sakyus pemungut cukai, Matius pemungut cukai yang akhirnya jadi murid Tuhan Yesus. Makanya di Israel, di orang-orang Yahudi itu, orang-orang Yahudi sangat membenci para pemungut pajak. Pemungut cukai, karena mereka tidak suka bayar pajak kepada Kaisar. Apalagi pajaknya diborongin kepada pemungut cukai sudah bayar secara borongan kepada Kaisar dan mereka bebas pungut pajak berapapun kepada rakyat. Jadi sudah nggak suka dikemplang pula pajaknya gitu. Jadi mereka bertambah tidak suka. Jadi kalau Tuhan Yesus jawab boleh,
dia akan ditentang oleh seluruh orang Farisi dan orang Yahudi. Tapi kalau dia jawab tidak boleh, artinya dia menentang kaisar. Betul? Dan di situ ada orang Herodian yang mewakili Herodes, raja wilayah. Herodes itu raja wilayah di orang-orang Yahudi. Ya saudara. Jadi kalau dia jawab tidak boleh, artinya dia menentang kaisar, dan orang Herodian punya alasan untuk menuduh Tuhan Yesus sebagai pemberontak kaisar. Kira-kira seperti itu saudara. Jadi ini pertanyaan yang licik dan curang saudara-saudara untuk menjerat Tuhan Yesus. Tapi Tuhan dengan hikmat yang luar biasa, dia nggak langsung jawab. Biasanya orang berhikmat kalau ditanya itu nggak langsung jawab saudara. Kalau ditanya langsung jawab siapa? Biasanya kalau orang berhikmat ditanya, dia nggak langsung jawab. Jadi Tuhan nggak langsung jawab, ketika dia menerima jawabannya di dalam roh, istilahnya gitu, dia bikin seperti ini. Coba tunjukkan uangnya, mata uangnya. Lalu orang Farisi, murid-murid orang Farisi itu keluarin mata uangnya yang di situ ada gambar kaisar. Bayangkan Tuhan nggak keluarin dinarnya dia. Tapi dia suruh orang Farisi, murid-murid orang Farisi itu atau Herodian itu keluarin dinarnya. Artinya mereka yang punya gambar kaisar. Mereka yang punya dinarnya ini, mereka yang punya mata uangnya. Tuhan bukan dari Tuhan mata uangnya tapi dari mereka. Ketika ditunjukkan Tuhan tanya, itu gambar siapa? Gambar kaisar. Oh gambar kaisar. Jadi kamu belanja pakai mata uang yang ada gambar kaisarnya. Berarti kamu berada di bawah pemerintahan kaisar, kan gitu kira-kira saudara. Kalau kamu berada di bawah pemerintahan kaisar, kamu berikan kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Tapi tidak berhenti di situ, Tuhan menambahkan dan berikan kepada Allah apa yang kamu wajib berikan kepada Allah. Mengapa? Orang Yahudi itu berada di bawah dua pemerintahan saudara. Pertama pemerintahan kaisar, kedua pemerintahan Allah. Betul? Jadi kalau kamu berada di bawah pemerintahan kaisar, kamu pakai mata uang gambarnya kaisar, kamu wajib memberikan apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Tapi di sisi yang lain kamu juga berada di bawah pemerintahan Allah, kamu juga wajib memberikan apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Karena seringkali orang Farisi itu beralasan, kami sudah memberi kepada Allah. Jadi enggak ada lagi untuk memberi pajak. Sama seperti mereka beralasan, kami sudah memberi kepada Allah. Jadi enggak wajib lagi memberi kepada orang tua. Seperti gitu saudara. Jadi ketika Tuhan menjawab pertanyaan jebakan ini, Tuhan menjawab secara tuntas dan tepat dan tidak bisa dibantah. Orang Farisi tidak bisa membantah, orang Herodian juga tidak bisa menuduh. Ya saudara, jadi Tuhan bilang, berikan kepada kaisar apa yang kamu wajib berikan kepada kaisar, berikan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Kalau diterapkan pada kita sekarang, kita sama saudara. Kita berada di bawah sebuah pemerintahan manusia, tapi sebagai orang percaya, kita juga berada di bawah pemerintahan Allah. Betul? Jadi jawaban ini bisa buat kita juga. Berikanlah apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan berikanlah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Kita tidak bisa beralasan, kami sudah bayar pajak, jadi enggak ada lagi untuk memberi kepada Allah. Atau sebaliknya, kami sudah memberi kepada Allah, berarti kami tidak bisa membayar pajak. Nggak bisa beralasan seperti itu. Kamu berada di bawah pemerintahan kaisar, kamu berada di bawah pemerintahan Republik Indonesia, kamu harus memberikan apa yang wajib kamu berikan kepada pemerintahan ini, tapi kamu juga wajib memberikan apa yang harus kamu berikan kepada Allah. Jadi seimbang. Jadi jawaban Tuhan ini membuat mereka terdiam dan tidak bisa bertanya-tanya lagi saudara-saudara. Dan Yesus lolos dari perangkap pertanyaan ini.
Itu ujian pertama. Lalu bagian B itu pertanyaan tentang kebangkitan. Ini ayat 23 sampai 33, saudara. Kalau saudara perhatikan, pertanyaan pertama itu berhubungan dengan politik sebetulnya ya. Itu berhubungan dengan politik. Jadi sebetulnya kalau kita memperhatikan semua pertanyaan yang ada di dunia ini, selalu hubungannya dengan politik, dan pertanyaan kedua ini berhubungan dengan kepercayaan. Kepercayaan tentang kebangkitan. Jadi semua pertanyaan berakar dari pertanyaan tentang politik dan tentang kepercayaan. Lalu nanti yang ketiga tentang hukum Allah. Ya. Sekarang kita lihat ayat 23 sampai 33 pertanyaan tentang kebangkitan. Coba saudara posisikan diri, saudara tidak tahu apa-apa dulu ya. Karena kalau sudah tahu pertanyaan ini agak konyol memang. Tapi kalau kita belum tahu apa-apa, ini pertanyaannya sebetulnya masuk juga. Saudara. Ayat 23. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki. Nah ini adalah orang Yahudi modern yang tidak percaya kebangkitan. Tidak percaya mujizat. Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Nah ini sebetulnya dari sisi manusia, ini pertanyaan cukup jenius. Karena menghubungkan kebangkitan dengan perkawinan. Nah ini kalau orang nggak pinter-pinter amat, nggak kepikir nih saudara. Ini orang kepikir saudara. Hubungan dengan perkawinan dengan kebangkitan nanti. Ya. Jadi ayat 25 sekarang ya. Nah hukum Musa-nya itu kalau saudara perhatikan, jadi hukum Musa itu misalnya si kakak kawin dengan seorang istri, lalu si kakaknya meninggal. Ketika kakaknya meninggal atau mati, maka saudara si kakak ini harus kawin dengan istri kakaknya ini untuk melanjutkan keturunan kakaknya. Hukum Musa-nya seperti itu. Ya. Lalu ayat 25, tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin, tetapi kemudian mati. Dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai yang ketujuh. Mati semua saudara. Hebat kali ini perempuan. 7 orang mati. Dan akhirnya sesudah mereka semua perempuan itu pun mati. Jadi 7 saudara ini mati kawin dengan perempuan dan akhirnya perempuannya mati. Kan nanti mereka dibangkitkan. Lalu percaya kebangkitan. Lalu mereka tanya ayat 28, siapakah di antara ke-7 orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia. Benar juga saudara pertanyaannya. Kan ada kebangkitan. Ini 7 saudara jadi suami perempuan ini. Nah waktu kebangkitan suaminya yang mana dong di antara 7 itu? Ya, ini pertanyaan jebakan. Kalau Yesus terjebak oleh pertanyaan itu, dia akan berusaha menjawab pertanyaan itu, saudara. Siapa di antara 7 ini yang jadi suami perempuan ini siapa dong pada hari kebangkitan? Nanti perempuannya bingung setelah zaman kebangkitan tuh. Perempuannya bingung, suamiku yang mana nih? Masa 7-7-nya? Kalau waktu di dunia kan 1 mati, baru 1 maju lagi. Mati, maju lagi, sampai 7-7-nya mati, perempuan itu mati. Waktu kebangkitan, siapa yang jadi suaminya? Pertanyaan sulit loh saudara, kalau saudara belum baca seluruhnya. Ini pertanyaan sulit dan benar-benar penuh dengan jebakan. Lalu apa Tuhan Yesus jawab? Ayat 29. Yesus menjawab mereka, kamu sesat. Sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Jadi Tuhan berkata, pertanyaan kamu itu menunjukkan kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Jadi kamu sesat. Dari jawaban Tuhan Yesus kita bisa mengambil kesimpulan
Biasanya orang sesat itu karena tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Ada orang Kristen yang mengerti kitab suci katanya, tapi tidak mengerti kuasa Allah. Ada yang mengerti kuasa Allah rasanya, tapi tidak mengerti kitab suci. Kedua-duanya bisa menyebabkan kesesatan. Apalagi kalau tidak mengerti kitab suci, tidak mengerti kuasa Allah juga. Mengerti kitab suci adalah satu hal, dan mengerti kuasa Allah adalah hal yang satu lagi. Keduanya berbeda, dan kita harus mengenal keduanya secara tepat. Kita harus mengerti keduanya secara tepat. Karena banyak orang yang mengenal kuasa Allah, tapi tidak mengenal kitab suci secara tepat, mereka disesatkan. Dan sebaliknya, orang yang mengenal kitab suci seperti orang Saduki, mereka mungkin merasa mengenal kitab suci, tapi tidak mengenal kuasa Allah. Tapi Tuhan berkata, kamu tidak mengenal kitab suci. Padahal orang Saduki ini ahli-ahli kitab suci juga. Jadi ada banyak orang yang merasa ahli kitab, tapi menurut Tuhan mereka tidak mengenal kitab suci maupun kuasa Allah. Dan itu sebabnya mereka disesatkan. Kenapa mereka disesatkan? Karena mereka tidak paham ayat 30. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Nah, saudara, jangan suka terperangkap dalam sebuah pertanyaan. Ya, Tuhan bilang waktu kebangkitan enggak ada orang kawin mengawin atau dikawinkan. Mereka hidup seperti malaikat di sorga. Artinya setelah kebangkitan nggak ada lagi perempuan atau laki kan? Kan nggak kawin, nggak dikawinkan. Perempuan atau laki kan untuk kawin dan dikawinkan. Jadi pada waktu kebangkitan nggak ada lagi kawin dikawinkan, nggak ada urusan seperti itu. Ya, makanya Tuhan bilang kamu nggak mengerti kitab suci. Kalau setelah mereka dibangkitkan, nggak ada urusan yang mana suaminya, yang mana istrinya, nggak ada urusan. Mereka akan hidup seperti malaikat di sorga. Tetapi, lanjut, tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ya, bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Yesus menjawab keraguan atau ketidakpercayaan orang Saduki tentang kebangkitan. Tuhan bilang, kamu baca nggak di firman Allah? Allah itu disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Betul? Semua orang Yahudi tahu itu, dan kita pun tahu itu, bahwa Allah kita disebut Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Lalu di sisi yang lain Tuhan juga berkata, Allah itu Allahnya orang hidup, bukan orang mati. Ya. Allah itu bukan Allah dari orang mati, melainkan Allah dari orang hidup. Sedangkan Abraham, Ishak, Yakub telah mati. Tapi Allah disebut Allah Abraham, Ishak, Yakub, sedangkan Allah itu bukan Allah orang mati, tapi Allah orang hidup. Dengan kata lain Tuhan mau berkata, berarti Abraham, Ishak, Yakub akan dibangkitkan. Karena Allah bukannya Allah orang mati, tapi Allah orang hidup. Abraham, Ishak dan Yakub adalah patriark, para leluhur yang sangat dihormati. Abraham, Ishak, Yakub. Jadi Tuhan menunjukkan Allah itu Allah orang hidup, bukan Allah orang mati. Kalau Allah disebut Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, dan mereka mati, berarti Allah adalah Allah orang mati. Berarti mereka akan dibangkitkan. Karena Allah adalah Allah orang hidup, bukan Allah orang mati. Nah, ini
ini bikin skakmat orang-orang Saduki yang tidak percaya pada kebangkitan. Jadi Tuhan menjelaskan bahwa ada kebangkitan dari sudut yang lain dan dia tidak terpancing dengan pertanyaan orang Saduki. Ini adalah hikmat Allah, saudara-saudara. Makanya ayat 33 berkata, orang banyak yang mendengar itu takjub akan pengajarannya. Dan hari ini saya tegaskan kembali, pasti akan ada kebangkitan. Siapa tahu di sini ada orang Saduki yang tidak percaya kebangkitan gitu. Pasti ada kebangkitan. Karena Allah adalah Allah orang hidup, bukan Allah orang mati. Kalau yang tidak percaya gimana? Yang tidak percaya juga nanti akan dibangkitkan untuk dihakimi. Jadi mereka itu dibangkitkan untuk dihakimi. Dan mereka masuk lautan mati. Mereka hidup hidup dalam kematian kekal. Namanya mati kekal. Kalau kita dibilangnya hidup kekal. Jadi mereka sebetulnya hidup tapi dalam kematian kekal. Ngerti ya? Enggak mati beneran, hidup tapi dalam kematian kekal. Istilahnya mungkin lebih tepat begitu. Hidup dalam kematian kekal. Kalau kita hidup dalam kehidupan kekal. Begitu kira-kira. Jadi pasti ada kebangkitan. Itu sebabnya semua yang kita lakukan hari ini itu akan menentukan masa kebangkitan. Ya. Jadi kita semua pasti dibangkitkan. Ya, ingat, hidup tidak berakhir ketika kita mati. Itu belum berakhir karena akan ada kebangkitan. Karena ada kebangkitan, ketika kita dibangkitkan setelah kita mati, kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di hadapan Tuhan. Ya. Itu. Jadi pasti ada kebangkitan. Hidup tidak berakhir ketika kita mati. Belum berakhir. Karena banyak orang yang berpikir hidup berakhir ketika dia mati, itu sebabnya mereka hidup sembarangan. Kalau orang sadar ada kebangkitan, kita akan hidup secara hati-hati, secara baik-baik, tidak sembarangan. Karena semua yang kita katakan dan kita perbuat akan dipertanggungjawabkan pada masa penghakiman setelah kebangkitan. Orang percaya dihakimi bukan untuk selamat atau tidak selamat, tapi dihakimi untuk memperoleh pahala kerajaan atau tidak menerima pahala kerajaan. Sementara orang yang tidak percaya dihakimi untuk masuk lautan api. Begitu kira-kira ya. Jadi pertanyaan kedua, Tuhan juga lolos. Tuhan menjawab dengan begitu luar biasa, sehingga orang Saduki tidak bisa mengelak jawaban Tuhan dan harap mereka terbuka terhadap kebangkitan, sehingga bisa mereka percaya terhadap kebangkitan. Karena mereka tadinya tidak percaya terhadap kebangkitan. Jadi itu ujian yang kedua untuk Tuhan. Lalu yang ketiga, ini pertanyaan tentang hukum yang terutama. Ayat 34, ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Nah ini saudara. Jadi orang Farisi mendengar Yesus membuat orang Saduki bungkam, saudara. Mereka tertantang, saudara. Mereka kumpul lagi dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Jadi pertanyaan pencobaan juga. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Ini pertanyaan sulit loh, saudara. Jangan dianggap mudah ini. Kalau saudara tahu hukum Taurat, hukum Taurat saja dibagi 3. 10 perintah, lalu hukum sipil, lalu hukum ibadah. 10 perintah aja ada 10 perintahnya. Hukum sipil ada banyak perintahnya. Hukum ibadah ada banyak juga perintahnya. Nah, di antara hukum Taurat yang banyak itu, mana yang terutama? Nah, ini pertanyaan susah, saudara. Coba kalau saya tanya saudara, saudara kan baca firman Tuhan nih dari Kejadian sampai Wahyu. Yang mana hukum yang terutama dari seluruh Alkitab? Nggak bisa jawab, saudara. Ya. Tuhan ditanya, hukum mana yang terutama? Ini pertanyaan sulit.
bagi mereka. Tapi dengan bijaksana Tuhan menjawab seperti ini dalam ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan yang hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bayangkan, yang ditanya apa? Hukum mana yang terutama dalam hukum Taurat? Tapi Tuhan menjawab, hukum kasih adalah hukum yang pertama dan terutama, dan pada hukum kasih inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, seluruh perjanjian lama. Bukan hanya hukum Taurat. Jadi seluruh perjanjian lama, hukum Taurat dan kitab para nabi, hukum yang terutamanya adalah hukum kasih. Semua hukum Allah bisa diringkas dengan satu kata, kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Misalnya 10 hukum. Hukum yang pertama apa dari 10 hukum? Wah, masih hafal saudara. Itu SMP kita ya hafalin ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum ini hukum apa? Ini hukum kasih terhadap Allah. Mengasihi Allah sehingga kita tidak boleh ada Allah lain di hadapan Tuhan. Karena Allah adalah Allah yang cemburu. Hukum yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Betul? Nah ini juga hukum kasih, kasih kepada Allah. Jangan bikin patung berhala. Hukum yang ketiga, mulai lupa yang ketiga saudara. Cuma ingat sampai yang kedua. Yang ketiga apa? Hormati atau jangan sebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan dulu. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia. Ini juga hukum kasih. Kasih terhadap Allah. Jangan sebut nama Tuhan sembarangan, sia-sia. Ya. Tapi kalau kita panggil, oh Tuhan Yesus, itu bukan sebut nama Tuhan sembarangan, oke? Itu mencintai Tuhan. Yang keempat, hormati, kuduskan hari Sabat, ya kan? Nah ini adalah hukum kasih terhadap Allah. Yang kelima, hormati ayahmu dan ibumu. Ini mulai kasih terhadap sesama, terhadap manusia. Mulai dari orang tua. Kan kalau mengasihi orang lain tapi tidak mengasihi orang tua, ya percumalah. Mengasihi itu pertama-tama orang tua dulu dong. Ada amin untuk itu? Orang tua dulu dikasihi. Keenam, jangan mencuri atau jangan membunuh dulu. Hah? Membunuh. Membunuh. Oh ya, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Ini juga hukum kasih terhadap sesama. Membunuh, menghilangkan nyawa orang nggak boleh. Sekarang membunuh karakter juga nggak boleh katanya saudara. Ya, kalau kita membunuh orang, artinya kita tidak mengasihi dia. Jangan berzina. Itu juga karena kasih. Kasih tidak akan membuat kita berzina. Jangan mencuri. Kalau mencuri juga berarti kita tidak mengasihi sesama kita. Berapa lah sekarang? 9. 9 apa? Jangan bersaksi dusta. Perhatikan, bukan jangan berdusta, tapi jangan bersaksi dusta. Tidak boleh menjadi saksi dusta. Di dalam pengadilan kita disuruh bersaksi, tapi kita menyaksikan saksi dusta. Nggak boleh jadi saksi dusta. Karena kalau kita jadi saksi dusta, artinya kita tidak mengasihi sesama kita. Ini hukum kasih kepada sesama. Yang ke-10, jangan mengingini apa yang dimiliki oleh sesamamu. Jangan mengingini istri orang, jangan mengingini barang orang, rumah orang. Tetangga beli mobil baru, terus saudara kepengen, mau dong gitu. Itu termasuk mengingini itu saudara. Ya,
tetangga baru beli mobil baru. Kenapa kita nggak beli mobil baru? Itu mengingini apa yang dimiliki sesamamu itu. Saudara lihat perempuan lain, istri orang lain, wih cantik banget. Nah, saudara sedang mengingini istri orang lain itu. Ya. Ini soal kasih kepada sesama. Jadi 4 yang pertama hubungannya kasih terhadap Allah, 6 yang terakhir itu hubungannya kasih terhadap sesama. Jadi dari 10 hukum saja itu dasarnya hukum kasih sebetulnya. Jadi seluruh hukum Taurat bisa diringkas menjadi satu, hukum kasih. Bayangkan betapa luar biasanya hikmat Tuhan. Kalau kita disuruh ringkas, aduh, kita ngejelimet dah, susah dah. Tapi Tuhan bisa ringkas dengan sangat masuk akal. Hukum yang terutama, satu, hukum kasih. Kasihi Tuhan Allahmu, kasihi sesamamu. Itu saja. Semua hukum Tuhan berakar di situ, bergantung di situ. Hukum kasih. Kasihi Tuhan Allahmu, kasihi sesamamu. Itu aja. Kenapa harus ada hukum ibadah, mengasihi Allah? Kenapa harus ada hukum sipil? Hukum sipil mengatur hubungan dengan sesama. Ya, kalau kamu nggak sengaja pukul orang atau gimana, hukumnya gimana? Dan sebagainya dan sebagainya. Itu hukum untuk mengasihi sesama sebetulnya. Jadi semua hukum yang banyak itu sebetulnya kalau diringkas cuma satu kata, kasih. Kasihi Tuhan Allahmu, kasihi sesamamu manusia. Itu sebabnya Tuhan itu menghardik orang Farisi yang mereka bayar perpuluhan tapi tidak memberi kepada orang tua mereka. Ini namanya mengasihi Allah tapi tidak mengasihi sesama. Makanya Tuhan bilang hukum yang terutama kasih Tuhan Allahmu. Tapi hukum yang kedua yang sama dengan itu kasihi sesamamu. Orang itu kalau mengasihi Allah pasti mengasihi sesama. Nggak mungkin kita bilang kita mengasihi Allah tapi kita tidak mengasihi sesama. Kalau mengasihi Allah pasti mengasihi sesama. Dan dalam mengasihi Allah kita harus ingat Allah selalu lebih dulu mengasihi kita. Kalau Allah tidak lebih dulu mengasihi kita, kita tidak bisa mengasihi Allah. Allah lebih dulu mengasihi kita sehingga dia berdiam di dalam kita. Dan karena dia berdiam dalam kita, kita hidup dalam kasihnya. Dan karena itu kita bisa mengasihi dia dengan kasihnya dalam hidup kita. Amin ya saudara. Jadi hukum Taurat itu sebetulnya adalah hukum kasih ya saudara. Kalau kita mau singkirkan semua yang lain, kita bisa hanya satu yaitu hukum kasih. Jadi pertanyaan ini juga terjawab dengan sempurna oleh Tuhan Yesus. Oke, sekarang kita masuk ke bagian D. Pertanyaan atas semua pertanyaan. Ini pamungkas sekali. Ayat 41. Di sini kita bisa melihat Yesus bukan hanya berhikmat dalam memberikan jawaban, Yesus juga berhikmat dalam memberikan pertanyaan. Ayat 41. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias, Kristus? Jadi Tuhan bertanya, apa pendapatmu tentang Mesias, Kristus? Misalnya, anak siapa dia? Lalu mereka jawab nih saudara, kata mereka kepadanya, anak Daud. Lalu Tuhan menjawab lagi katanya kepada mereka, jika demikian, kalau Mesias itu anak Daud, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya? Ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada tuanku, ini kutipan dari Mazmur, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi Daud bernubuat. Ini Mazmur Mesianis namanya, nubuatan tentang Kristus. Jadi dengan pimpinan roh Allah, Daud berkata, Tuhan telah berfirman kepada tuanku. Nah, tuanku itu Mesias, maksudnya Kristus. Jadi Tuhan menyebut Kristus itu tuanku.
Tuhan berfirman kepada Kristus Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Ayat 45. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Kalau Kristus itu anak Daud, bagaimana mungkin Daud menyebut dia tuan? Ya, nggak mungkin kan? Ayat 46, tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu, tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Ketika Tuhan tanya mereka, menurutmu siapa Mesias? Siapa Kristus? Inilah pertanyaan di atas semua pertanyaan. Bagaimanapun saudara mengenal Kristus, mengalami Kristus, pertanyaan ini tetap tidak akan terjawab sepenuhnya. Ya. Dan pertanyaan inilah yang harus terus kita jawab. Apa yang Tuhan mau sampaikan sebetulnya? Pertama dia ditanya tentang hal politik, kedua dia ditanya tentang hal kepercayaan, ketiga dia ditanya tentang hukum Allah atau hukum Taurat. Dan rata-rata semua pertanyaan di dunia ini berakar pada tiga hal ini. Pertanyaan tentang politik, tentang kepercayaan, dan tentang hukum Allah. Tapi Tuhan bertanya, aku bertanya menurutmu siapakah Mesias? Maksud Tuhan adalah semua pertanyaan di dunia ini, politik, kepercayaan, hukum Taurat atau hukum agama, semua itu sebetulnya enggak terlalu penting. Yang paling penting engkau jawab itu pertanyaan ini. Siapakah Mesias menurutmu? Siapakah Kristus menurutmu? Siapakah Kristus bagimu? Dan pertanyaan ini harus kita jawab hari ini. Karena inilah pertanyaan di atas semua pertanyaan. Siapa Kristus bagimu? Semua bisa menjawab secara berbeda sesuai dengan pengalamannya. Tapi pengalaman kita kembali tidak lengkap untuk menjawab sebuah pertanyaan di atas semua pertanyaan. Siapakah Yesus? Siapakah Kristus menurut saudara? Siapakah Kristus bagi saudara? Siapa Kristus bagimu? Orang Farisi, ahli Taurat menjawab, anak Daud. Tapi Tuhan berkata, kalau dia anak Daud, bagaimana mungkin Daud menyebut dia tuannya? Tuhan mau sampaikan kepada mereka, kamu hanya mengenal Kristus dari sisi insaninya, tapi kamu nggak mengenal Kristus dari sisi ilahinya. Secara manusiawi, insani, memang dia anak Daud, tapi secara ilahi, dia adalah tuannya Daud. Kamu hanya mengenal sisi insani Tuhan, Kristus, tapi kamu tidak mengenal sisi ilahi Kristus. Saudara tahu kalau saudara baca dalam Alkitab, semua kegagalan orang Kristen, kemerosotan gereja berakar dari pertanyaan ini. Siapakah Kristus? Kalau saudara bicara tentang antikristus, siapakah antikristus? Saudara baca dalam surat Yohanes, antikristus adalah orang yang tidak mengakui kemanusiaan Kristus atau keilahian Kristus. Mereka mengakui kemanusiaan Kristus tapi tidak mengakui keilahian Kristus. Itulah antikristus. Jadi sepanjang sejarah gereja ada orang-orang yang mengakui Kristus itu manusia tapi bukan Allah. Ada yang sebaliknya mengakui Yesus Kristus itu Allah tapi bukan manusia. Ada lagi yang mengakui Yesus Kristus itu manusia yang super baik sehingga diangkat jadi Allah. Makanya saya bilang ini pertanyaan di atas semua pertanyaan yang justru harus saudara perhatikan. Pertanyaan yang lain itu sebetulnya nggak penting.
Kalau saya tanya saudara, siapa yang akan menang dalam pilpres mendatang? Wah, itu pertanyaan paling menarik, itu sekarang sedang dibicarakan di mana-mana. Tapi pertanyaannya, sepenting apa pertanyaan itu? Nah, kalau saya tanya lagi nih, pertanyaan politik. Seandainya yang saudara pilih nanti nggak menang gimana? Ayo. Nggak apa-apa. Seandainya yang menang itu, yang itu gimana? Nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa yang keduanya udah beda nadanya nih saudara. Kita sibuk dengan pertanyaan politik hari-hari ini. Kita sibuk dengan pertanyaan kepercayaan, pertanyaan hukum Allah. Semua kita bisa pertanyakan. Tapi kita lupa satu pertanyaan ini yang perlu kita jawab. Siapa Kristus menurutmu? Siapa Kristus bagimu? Itu pertanyaan yang terpenting. Lupakan semua yang lain, hanya perhatikan Kristus. Itulah kekristenan. Saudara boleh lupakan yang lain, hanya perhatikan Kristus. Permasalahan kita adalah kita ingat yang lain, kita lupa memperhatikan Kristus. Kita berusaha jawab pertanyaan yang lain, kita lupa satu pertanyaan ini. Siapakah Kristus menurutmu? Siapa Kristus bagimu? Kalau hari ini saudara ditanya, siapa Kristus menurutmu? Saudara mau jawab apa? Kristus adalah dalam tanda kutip misteri di alam semesta. Dia mewujudkan Allah, dia adalah rahasia Allah. Dan sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang, orang tersandung oleh pertanyaan ini, siapa Kristus menurutmu? Kenapa bisa muncul antikris? Karena mereka tersandung dengan satu pertanyaan ini, siapa Kristus menurut mereka? Siapa Kristus menurutmu? Siapa Kristus bagimu? Ini jadi pertanyaan yang sulit dijawab memang. Coba kita lihat Yesaya 9 ayat yang kelima. Yesaya 9 ayat yang kelima. Saya harap saya bisa membawa saudara kepada pusat perhatian kepada satu pertanyaan ini. Siapa Kristus menurut saudara? Siapa Kristus bagi saudara? Dan pulang dari tempat ini, saya harap pertanyaan ini terus bergaung di dalam hati saudara. Dan saudara terus berusaha mencari jawabannya sebanyak mungkin yang saudara bisa. Yesaya 9 ayat yang kelima. Sudah di situ semua? Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang apa? Anak. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Seorang apa? Putra. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Berarti ini adalah raja. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebutkan orang penasehat ajaib. Allah tadi disebut anak, maksudnya anak manusia. Tapi sekarang disebut Allah yang perkasa. Jadi dia itu anak manusia atau anak Allah? Manusia atau Allah? Dia adalah manusia dan Allah. Dialah Allah yang menjadi manusia dan Allah. Unsur insani ada 100% dalam dirinya, unsur ilahi juga ada 100% di dalam dirinya. Namanya disebutkan orang penasehat ajaib. Dia seorang anak manusia tapi disebut penasehat ajaib. Lalu disebut juga Allah yang perkasa. Dia manusia, dia juga Allah. Lalu disebut Bapa yang kekal. Nah, dia ini anak atau bapak coba? Tadi katanya anak, sekarang bapak disebutnya. Dia itu anak, tapi juga bapak. Dialah anak, dialah bapak. Karena anak di dalam bapak dan bapak di dalam anak. Dan Raja Damai.
Dia manusia biasa, rakyat jelata biasa, lahirnya secara manusia biasa. Tapi dia juga adalah raja. Dialah penasehat ajaib. Dia manusia yang sederhana, tapi dia juga adalah penasehat yang ajaib. Dia seorang anak, tapi dia juga adalah bapa. Dia manusia, dia Allah. Dia biasa, tapi dia ajaib. Dia rakyat jelata, tapi dia juga raja. Itulah Kristus. Itu sebabnya pertanyaan tentang siapa Kristus menurut saudara, itu harus terus-menerus dijawab, dialami, dijawab, dialami. Itu sebabnya ya saudara, dulu saya pikir saya telah mengenal Kristus. Tapi sebetulnya kenyataannya, semakin kita mengenal Kristus, semakin kita tahu kita belum mengenal Dia. Ya. Dia bukan karena dia sulit dikenali, tapi karena dia begitu kaya limpah untuk dikenali. Ada sifat ilahi, ada sifat insani di dalam dirinya. Ada gambar insani, ada gambar ilahi dalam dirinya. Dia anak, dia juga bapa. Dia anak Daud, tapi dia juga tuannya Daud. Bahkan di perjanjian baru, dulu saya itu sempat bingung, karena kan kita diajar, Yesus itu sahabat kita. Tapi kita juga diajar, Yesus itu mempelai pria kita. Nah ini gimana, dia sahabat atau mempelai kita? Oh, sahabat yang kemudian jadi mempelai. Dia itu sahabat kita, dia itu mempelai kita. Yang benar yang mana? Dia itu sahabat kita, dia itu Tuhan kita. Dia itu Allah kita, tapi juga sahabat kita. Tapi dia juga mempelai kita. Begitu kayanya dimensi Kristus. Ya, jadi dia sulit dikenali bukan karena dia sulit dikenali, tapi karena limpah kaya. Ini yang disebut dengan kekayaan Kristus yang tak terduga. Itu sebabnya setiap hari saudara harus bertanya kepada dirimu sendiri, siapa Kristus bagimu? Terbiasa kita bilang, dia juru selamat. Oke, sudahkah dia menjadi juru selamatmu hari ini? Itu Tuhanku. Oke, hari ini apakah dia menjadi Tuhanmu? Jangan-jangan dia cuma jadi slogan, dia Tuhan. Tapi ternyata secara praktek dia bukan Tuhanmu. Dia rajaku. Oke. Itu sebab aku menyembah dia. Oke. Tapi bicara tentang raja, lebih banyak bicara tentang pemerintahan. Apakah dia memerintah hidupmu? Siapa Kristus menurutmu? Siapa Kristus bagimu? Ini pertanyaan terpenting. Ini pertanyaan di atas semua pertanyaan yang harus kita jawab secara pribadi. Karena masing-masing orang akan menjawab dengan cara yang berbeda, dengan jawaban yang berbeda. Tetapi prinsipnya, apapun jawaban saudara, saudara bisa benar, tetapi tetap kurang. Semakin saudara mengenal dia, semakin saudara mengenal bahwa sesungguhnya saudara belum sungguh-sungguh mengenal dia. Dia begitu limpah, dia begitu kaya. Berbagai aspek tentang Kristus dalam Alkitab begitu kaya. Saya pernah sampaikan di bahan MYT tentang Kristus. Begitu limpah aspek-aspek tentang Kristus. Ada banyak dimensi tentang Kristus. Belum kalau kita bicara tentang kematiannya, kebangkitannya misalnya. Filipi 3, Rasul Paulus berkata, yang ku kehendaki adalah mengenal dia. Tapi seringkali orang Kristen berhenti sampai di situ. Padahal itu kan cuma penggalan depannya. Yang ku kehendaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya.
Seringkali dipenggal juga sampai segini. Kalau kuasa kebangkitan kan heboh kan. Luar biasa kan. Wah kita senang mengenal Tuhan dan kuasa kebangkitannya kita senang. Tapi Paulus tidak berhenti sampai di situ. Yang ku kehendaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Nah ini kan yang dihindari. Sehingga ayat itu seringkali dikutipnya cuma paro depannya. Mengenal Allah dan kuasa kebangkitannya. Wah, gitu kan saudara. Woi, kuasa kebangkitan, sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati. Ya, jangan dipenggal dulu. Dan persekutuan dalam penderitaan. Bagaimana saudara bersekutu dalam penderitaan Kristus? Siapa Kristus menurutmu? Bagaimana engkau bisa bersekutu dalam penderitaannya? Belum berhenti sampai situ. Dan menjadi sama dengan kematiannya. Supaya aku menjadi sama dengan kebangkitannya. Kalau mau jadi sama dengan kebangkitannya, saudara harus jadi sama dengan kematiannya. Kalau mau mengenal kuasa kebangkitannya, saudara harus mengenal kuasa kematiannya dan bersekutu di dalam kematiannya, menjadi sama dengan kematiannya, supaya saudara juga menjadi sama dengan kebangkitannya. Kalau saudara sudah menjadi sama dengan kebangkitannya, baru saudara bisa dibilang saudara mengenal kuasa kebangkitan Kristus. Siapapun yang tidak mati bersama Kristus, tidak bangkit bersama Kristus. Hanya orang yang mati bersama Kristuslah yang bisa bangkit bersama Kristus. Siapakah Kristus menurutmu? Siapa Kristus bagimu? Hari ini singkirkan pertanyaan yang lain, lupakan pertanyaan yang lain. Ayo fokus. Siapa Kristus menurutmu? Siapa Kristus bagimu? Nah ini menarik untuk sharing pengalaman masing-masing. Siapa Kristus menurutmu? Itu saudara. Oke? Saya harap sepulang dari tempat ini, pertanyaan ini terus bergaung di telinga saudara. Siapa Kristus menurutmu? Siapa Kristus bagimu? Tuhan terima kasih karena kami punya Allah seperti Engkau yang kaya limpah luar biasa. Oh Tuhan, kekayaan-Mu tak terduga bagi kami Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Seluruh sifat insani dan ilahi ada di dalam Engkau Tuhan. Oh kehidupan-Mu sebagai manusia Tuhan selama 30-an tahun Tuhan. Kematian-Mu, kebangkitan-Mu Tuhan, kenaikan-Mu yang unggul itu Tuhan. Pencurahan roh-Mu Tuhan. Dan sekarang semua itu ada di dalam roh yang hidup itu di dalam kami Tuhan. Semua kelimpahan Allah itu ada di dalam kami. Semua kekayaan Kristus itu ada di dalam kami. Dan tidak akan habis untuk kami nikmati sepanjang umur hidup kami Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kami mau terus menikmati Engkau secara limpah Tuhan. Tuhan Yesus suplaikan hayat-Mu yang melimpah bagi kami. Kami ingin menikmati kekayaan-Mu yang limpah bagi kami. Biarlah setiap hari kami limpah dengan Engkau. Kami mengalami Engkau secara subjektif Tuhan. Limpah dengan pengalaman dengan Tuhan. Tuhan biarlah setiap hari Tuhan kami semakin mengenal Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri akan hidup di dalam kami. Terekspresi lewat kami. Oh Kristus Yesus, Engkaulah segalanya bagi kami. Engkaulah hayat kami, Engkaulah sifat kami. Engkaulah kepribadian kami, karakter kami. Engkaulah suplai hayat kami. Tuhan, Engkaulah suplai hayat kami. Suplaikan hayat-Mu yang melimpah setiap hari. Tuhan, hamba berdoa sepanjang hari ini. Biar suplai hayat yang melimpah tercurah, limpah ruah di dalam kehidupan jemaat Tuhan. Oh limpah ruah kami nikmati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap hari jemaat-Mu menikmati kelimpahan ilahi itu di dalam hidup kami. Kami rugi kalau kami menghilangkan, melewatkan kesempatan untuk menikmati Engkau secara limpah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa biarlah kami dipenuhi dengan unsur Kristus di dalam kami. Biarlah unsur Kristus semakin bertambah di dalam kami, limpah di dalam kami. Biarlah kami boleh mengenal dan mengalami Kristus setiap hari.
memperbesar Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu, meteraikan semua kekayaan Kristus yang semakin melimpah ini dalam kehidupan kami. Terima kasih buat segalanya. Terima kasih buat Engkau yang menjadi tanah permai yang limpah dengan kekayaan di dalam kami. Terima kasih kekayaan Allah ada di dalam kami yang tidak akan habis untuk kami nikmati. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Semua yang telah mengalami kelimpahan Kristus, mari sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Saya berdoa setiap hari kita menikmati kelimpahan Kristus. Oke, selamat siang semuanya. Tuhan memberkati saudara.